Karena orang-orang miskin ini dipakai dan di... Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Capek-capek kerja banting tulang. Masa milih yang curang? Dua, ya, yang dukung 02 ini ya, orangnya goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan sebetulnya semua sudah menemukan pasangannya. Jadi masih dalam suasana bulan suci Ramadan ya. Ini ada salah satu video yang menarik nih. Di awal sudah like-nya sudah kita tonton bersama ya. Tapi gimana selengkapnya video itu sebetulnya, ini tentang banyak sekali hal yang dibahas di sini tentang salah satu kecurangan dan sebagainya ya. Tapi masih saja pasangan yang lain ini belum menerima dengan kekalahan. Ada juga pendapat nanti dari para netizen ya menanggapi video-video yang lagi viral saat ini ya. Gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Ingin menyimpulkan ketiga hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan di... Orang-orang miskin ini dipakai dan di... eksploitasi. Ya. Itu tanggapannya. Dan itu menggunakan teori yang tadi digunakan oleh Mas. Ini masih dibahas mengenai bansos sebetulnya, bahwa pasangan nomor urut 2 kemarin itu menggunakan bansos untuk kampanyenya ya. Tapi gimana sih sesungguhnya bansos itu? Apakah hanya pasangan nomor 2 saja yang menggunakan bansos ini di musim kampanye kemarin? Coba kita lihat apakah pasangan lain juga menggunakan bansos ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya sebetulnya. Cawapres bicara lo plonga. Ini pasangan nomor 3 ya. Kalau gunakan bansos juga guys. Pendukung lo yang ngebelain mati-matian sampai jungkir balik guling-guling kayak terenggiling, nggak bakalan lo 02 melambung tinggi. Pendukung lo ngebelain karena apa? Karena bansos, karena BLT, karena El Nino, karena apa lagi? Karena duit 300.000 kemarin. Dan juga gue kasih tahu ya Gibran, apa yang disampaikan Pak Aditya itu benar, bahwa lu itu harusnya tahu bagaimana prosesnya jika memang itu sedang bermasalah, lagi diproses. Iya. Tapi kenyataannya begini, kenyataannya make juga tuh bansos ya. Tuh jelas-jelas tuh ya, pasangan nomor urut 3 menggunakan bansos juga dengan atribut yang lengkap juga di situ ya. 03 bagi-bagi sembako tapi nggak dipilih, sorry ya. Ini lagi pasangan nomor urut 1 tuh malahan menggunakan ini juga, menggunakan foto-foto di bungkusannya itu ya. Apakah ini namanya politisasi Caimin tuh, tanda tanya lagi. Ya, jadi kalau kita sama-sama menggunakan atribut atau cara bansos untuk menarik dukungan untuk kita, yuk jangan saling tuduh lah ya dengan mengatasnamakan bansos ya. Kemarin juga di sidang MK itu yang dibahas, bahwa pasangan nomor 2 menggunakan bansos juga tuh. Ternyata ini juga terbukti ya, dan banyak juga hal-hal lah yang namanya pertandingan ya, pasti menggunakan taktik-taktik yang hampir sama ya, tapi jangan saling menuduh dan menyalahkan gitu ya. Lo teriak-teriak di depan kantor KPU. Anies lagi digadang-gadang akan diusung lagi mencalonkan diri ini sebagai gubernur gubernur kemarin DKI Jakarta. Yang ada Pak Prabowo dapat bintang 4 ya.
Anies jadi gubernur lalu dapat bintang 7, puyeng dah tuh pala lu. Iya, Buya. Jangan-jangan putaran keduanya Itu ya. nomor 1 dan 3. Nah ini Pak Ganjar nih. Jangan opo Pak Ganjar. Jangan terong. Jangan bayem. Nggak ada 1 dan 3 itu putaran kedua, nggak ada Pak Ganjar. Kamu yang diharapkan Ya. putaran kedua. Ternyata song. Di desa di desa Poin nilainya saya Pak sedikit. Ganjar, kamu cuman dapat 200, insya Allah 207 Pak Ganjar. Pak Anies 408. Yang lain itu los. No kaleng-kaleng. Dikuasai Iya. Prabowo bersama Tole Gibran 75% Pak Tuh. Ganjar. Jadi 75%. info nggak ada jangan bayem, nggak ada jangan terong Pak Ganjar, meledak. Boom. Capek-capek kerja banting tulang. Masa milih yang curang? Ini lagi Yang nih. bener aja. Capek-capek beli TV mahal, setiap program sudah nggak ada lagi wajah-wajah ini. Tuh kan. Beli tua ke beras tagi, lawaknya Cakep. sudah nggak lucu lagi. Rugi dong, yang benar aja, asepijop. Iya. Tapi dari itu semua sebetulnya ini pernyataan yang sangat menyinggung sekali ya bagi saya yang pendukung nomor 2. Mohon maaf, ini sangat menyinggung sekali pernyataan dari salah satu pendukung dari pasangan lain ini. Gimana videonya? Ini dia. Ya nantinya langsung ditanggapi oleh para netizen ya. Ini dia. Begitu untuk para sahabat TikToker dimanapun Anda berada. Jadi untuk yang 02 ya, yang dukung 02 ini ya, orangnya goblok, tolol semuanya ngumpul di kubu 02. Begitu masa Bapak Anies tidak punya jabatan ditagih? Kan Bapak Anies sudah bilang calon presiden termiskin yaitu Bapak Anies. Masih nagih? Kan aneh itu namanya. 2 ya, yang dukung 02 ini ya, orangnya goblok, tolol. Itulah yang ditanggapi. Saya dukung 01 goblok. Sudahlah kalah, masih lapor ke MA kayak ini tetap kalah ya. Tapi kalau pendukungnya Bapak Prabowo ada sih Bapak. Kalau Bapak Prabowo pemilihan 2 kali, beliau kalah 2 kali, tidak pernah seperti pendukungnya Anies. Karena beliau apa Bapak Prabowo? Panglima jantan. Gentle. Berani bertarung, berani siap kalah. Dan gitu sekarang dong. bertarung lagi yang ketiga kalinya menang. Alhamdulillah Anies ya. kalah, pendukungnya Anies nangis karena di belakangnya banyak orang nggak bedus gua, sing jengot dalang jeng lanceng gua. Pade ngaki nggak bedus. Tuh. Walaupun kemarin memang waktu Pak Prabowo kalah itu memang langsung dia naikkan ke MK, dan itu kenapa dinaikkan ke MK? Karena itu selisihnya sedikit sekali, 50 kalau tidak salah 50-60 lah ya. Jadi itu wajar. Tapi kalau selisih jauh sekali 24% dan 16% melawan 60%, ini kayaknya mustahil lah ya, mustahil bisa dikejar lah ya. Tapi kalau Prabowo kemarin memang selisihnya tipis, makanya dinaikkan ke MK. Tapi kalau hasil keputusan MK memang menyatakan bahwa waktu itu Prabowo kalah, Prabowo menerima dengan gentle gitu ya, tidak ribut-ribut seperti ini. Ini juga ada pernyataan dari mantan wartawan ya. Ini dia pernyataannya, dan nanti langsung dikomentari oleh para netizen. Ini dia. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya? Musuh kita dinasti politik. Dinasti politik. Dinasti politik. Masa mau kalah begitu saja sih dengan satu keluarga? Satu keluarga. Melawan intinya. Dengan berbagai cara. Bisa hak angket, ya salah satunya hak angket pastinya. Ya, hak angket, Mahkamah Konstitusi. Atau terobosan-terobosan lain, bukan tidak mungkin. Dan saya yakin di Indonesia ini bukan, kalau istilah Profesor Cipta bilang, Indonesia ini rakyatnya bukan kecoa semua loh ya. Masih banyak loh, nggak bisa dianggap kecoa semua dong kita ini ya. Jadi saya yakin nggak akan menerima begitu saja dengan imbalan uang gitu ya. Karena kalau mau imbalan uang dari awal Pak Surya itu gabung Jokowi saja udah banyak duitnya. Iya nggak sih? Ngapain harus mengusung Anies dan lain sebagainya? Karena kerugiannya sangat besar ya dengan melawan Jokowi, dengan sampai tadi itu di partai itu kita nggak dapat bantuan karena memang kesulitan ya semuanya. Nggak seperti dulu ya waktu dukung Tidak Jokowi. seperti dulu, beda ketika bergabung. Jadi kalau memang hanya materi pertimbangannya Pak Surya, nggak perlu serepot-repot. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya?
Itu langsung ditanggapi oleh para netizen. Yang musuh Jokowi dan keluarganya itu kalian dua. Ya. Rahma Sarita, Abraham Samad. Kalau itu udah jelas. Yang sakit hati sama Jokowi. Jangan bilang musuh kita. Musuh kamu. Ya. Kita nggak merasa musuhan sama Jokowi. Bahkan 75% rakyat Indonesia cinta dan sayang sama Jokowi. Jadi jangan bawa-bawa kita lah. Kamu aja kali sama gerombolan kamu. Ya. Ya, itu mungkin yang kamu maksud kecoa. Kalau kita mau manusia asli, real ya. Jangan bawa-bawa kita. Iya. Kamu aja. Kalau istilah Profesor Cipta bilang Indonesia ini rakyatnya bukan kecoa semua loh ya. Masih ingat tak dengan Nyonya ini apa yang dikatakan dan apa yang diucapkan tentang negara Indonesia? Apa itu? Dia berpenampilan berhijab, pastinya berpendidikan. Tapi pendidikan saja nggak cukup karena tidak menjamin bacotnya untuk bersopan santun. Iya. Dan entah kenapa dia sangat membenci keluarga Pak Jokowi. Mungkin karena dia gagal ya dalam berkeluarga untuk berjaya di Indonesia. Tapi tak patut dicontoh karena tak sesuai dengan penampilannya. Itulah kalau manusia gagal, tiada saling menghormati dan menghargai sesamanya. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya. Halo, selamat malam, Idun Setit. Wow. Musuh kita sebenarnya bukan Prabowo tetapi politik dinasti. Iya. Luar biasa. Ini begini aja, Mbak. Ya. Kemenangan Prabowo itu telah itu dari hati nurani rakyat. Ya. Dari hati nurani rakyat ya Mbak ya, bukan karena kelompok dinasti atau politik dinasti ya. Kami tidak memandang itu. Kami sangat antusias, kami sangat cinta sama Prabowo itu Mbak ya. Bagaimana dalam debat itu mulai pertama sampai yang terakhir itu kami menilai ya, yang pantas ya, yang menjadi presiden itu hanya 02. Jadi yang perlu disalahkan di sini rakyat kenapa memilih Prabowo itu aja Mbak, jangan tarik kecurangan ini segala macam. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya. Ya, yang begini-begini tadi itu adalah kerjaannya anak-anaknya Abah itu. Gitu ya. Jadi politikus Nasdem yang dulunya sebagai pembawa acara itu Rahma Sarita itu mengatakan bahwa musuh sesungguhnya itu bukan Prabowo. Ya iyalah, sekarang Prabowo yang dianggap dan disahkan sebagai pemenang. Prabowo adalah penguasa 5 tahun yang akan datang. Amin. Maka dia tidak berani menyentuh itu. Biar tetap dipakai Prabowo di kabinetnya. Atau mungkin bisa jadi biar digunakan Prabowo atau diajak koalisi Prabowo di pemerintahan 5 tahun ke depan. Bisa jadi. Maka yang menjadi biang keroknya atau yang dikambing hitamkan itu adalah Pak Jokowi. Ya ini adalah akal-akalan bulus aja politikus-politikus di anaknya Abah. Iya. Apa lagi nih? La haula wala quwata illa billah astagfirullahaladzim. Izin sedikit videonya bos. Masya Allah. Sebegitunya. Padahal dalam ajaran agama Islam itu yang azan itu cuma hanya satu, wajib memanggil kaum muslimin muslimat untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua hanya buat orang yang sudah dipanggil sama yang kuasa Allah atau kembali ke rahmatulillah. Itu yang diajankan. Lah ini orang masih hidup dikalungi bunga terus diajanin. Ini maksudnya apa? Masya Allah. Kok ada-ada aja. Aneh-aneh aja. Astagfirullahaladzim. Simpati boleh, tetapi jangan terlalu yang berlebihan atau Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Untuk lu pada ya yang bikin status curang, yang lu teriak-teriak curang, stop. Iya.
percuma lu nggak dengerin. Lu rakyat kecil, tahu apa? Betul. Paling dia kata gitu. Iya. Nah. Betul. Gue sih kagak mau gue tes curang-curang. Bodoh amat. Curang tuh kerjanya iblis, Iya. ya kan? Kalau iblis emang curang. Kita mah berhadap sama Allah aja, sama Tuhan ya. Ya. Begitu. Kalau gue sih gue nggak mau bilang curang. Kalau gue bilang nih, kalau ada orangnya nih, gue tompok mukanya gue deketin. Cuma gue bilang apa? Atur aja Pak. Udah bilang gitu aja, dalam kan artinya. Gitu-gitu aja repot. Iya. Singdo nih, peci merah. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya. Saya pikir syarat menjadi seorang politikus dan mencari seorang salek itu harus pintar, berwawasan dan lain-lain. Iya. Ternyata tidak. Dinasti politik katanya. Seingat saya dinasti itu hanya berlaku dari sistem pemerintahan monarki konstitusional. Saya dulu belajar SD seperti itu. Oh, iya. Artinya seperti Kim Jong Un yang mendapatkan jabatan dari bapaknya Kim Jong Il. Iya. Dari mana Kim Jong Il? Dari Kim Il Sung, gitu kan? Nah itu udah berjalan 3 periode keluarga. Itu baru pas namanya kerajaan. Atau Brunei Darussalam yang sebentar yang masih sekarang dipimpin oleh Raja Sultan Hasan Bolkiah. Iya. Atau kerajaan yang masih memerintah Inggris, Bang. seperti contoh Yordania. Oh, Yordania. Kerajaan Yordania. Seperti juga Arab Saudi, itu namanya dinasti politik. Tapi kalau sistem yang dipilih oleh rakyat tidak bisa dikatakan dinasti politik, ya, karena yang memilih rakyat, yang memilih langsung itu rakyat. Seperti contoh, sewaktu SBY mencalonkan anaknya, AHY itu bukan dinasti politik, karena yang menentukan itu tetap rakyat, kecuali tadi SBY itu langsung mengangkat AHY menjadi gubernur, baru itu dinasti politik. Iya. Kan tetap nasib SBY kan di tangan rakyat dan pada akhirnya benar kan tidak terpilih. Tidak terpilih, benar. Nah, kalau Jokowi dan anak menantunya bukan dinasti politik. Bukankah salah seorang ayah jika anaknya pengen jadi wakil presiden tiba-tiba ayahnya bilang, oh nggak boleh, nanti kita dinasti politik. Sama aja ayahnya itu mengekang hak anaknya untuk dipilih dan terpilih, dan HAM bermain di situ. Nah, seperti contoh Bobi Nasution menantu presiden, kan yang memilih Bobi itu tetap rakyat Medan, rakyat kota Medan. Bukan Presiden Jokowi langsung mengangkat Bobi Nasution yang dimana Bobi Nasution atau menantunya menjadi wali kota. Enggak, tetap warga Medan yang memilih. Ya. Jadi pintar-pintarlah dinasti politik itu tidak ada, karena tetap penentunya adalah rakyat. Ya kalau anakmu pengen masuk politik, masa kau larang? Oh jangan, nanti kita dibilang dinasti politik. Dan lucunya ini berlaku hanya untuk presiden. Di daerah banyak kok dinasti politik. Kenapa Anda diam saja? Seolah Anda merasa pahlawan perang melawan Jokowi. Padahal di daerah banyak kok dinasti politik. Yang istrinya mencalonkan, yang dia mencalonkan, anaknya mencalonkan. Di kampung saya sih begitu. Aduh, pusing lah lihat kebencian kalian sama Pak Jokowi sampai kalian menjadi bodoh gara-gara itu. Iya. Segitu ya. Jadi semoga videonya bisa menginspirasi atau menghibur teman-teman semua ya. Sekali lagi tetap jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jadi sekian videonya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.